Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini kita kembali bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun atau penilaian ujian semester 2 atau bisa disebut dengan ujian kenaikan kelas, yang mana kali ini kita akan bahas soal kelas 5, tema 9. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita ke soal nomor 1. Ayah ikut membantu memperbaiki rumah rusak milik tetangga. Hal ini menunjukkan sikap kerukunan di lingkungan A. Sekolah, B. Masyarakat, C. Keluarga, dan D. Organisasi. Anak-anak semuanya, kuncinya ada pada kata memperbaiki rumah rusak milik tetangga. Nah, jadi milik tetangga ini merupakan sikap kerukunan yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Kemudian untuk nomor 2, gotong royong berarti bekerja secara A. Pamrih, B. Individu, C. Bersama-sama, dan D. Bermalas-malasan. Anak-anak semuanya, gotong royong ini merupakan pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama. Berarti jawabannya adalah C. Biasanya kita ketika membangun pos kamling, itu kan dikerjakan bersama-sama antar warga. Kemudian membersihkan selokan kampung, itu semuanya adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama warga, dan itu disebut dengan gotong royong. Berikutnya soal nomor 3, anak. Manfaat dari adanya persatuan di lingkungan keluarga adalah A. Terjalin kerukunan antar anggota keluarga, B. Hilangnya tenggang rasa sesama masyarakat, C. Memusuhi tetangga, D. Terjadi permusuhan. Anak-anak semuanya, manfaat dari adanya persatuan di lingkungan keluarga, nah ini kata kuncinya, persatuan di lingkungan keluarga, berarti ketika kita ada persatuan, maka nanti akan ada kerukunan. Di mana? Ya di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Nanti yang B ini nggak mungkin, kan? Apa? Hilangnya tenggang rasa sesama masyarakat. Ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat, karena yang dibahas di sini adalah di lingkungan keluarga. Sedangkan untuk yang C ini memusuhi tetangga, di sini tidak ada kaitannya dengan memusuhi tetangga, karena yang dibahas adalah di lingkungan keluarga. Dan juga untuk yang D ini juga tidak mungkin, karena di sini ada persatuan, maka tidak mungkin terjadi permusuhan. Sehingga otomatis jawabannya adalah A ini tadi. Berikutnya untuk soal nomor 4. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah merupakan contoh kerukunan di lingkungan A. Rumah, B. Masyarakat, C. Keluarga, dan D. Sekolah. Anak-anak semuanya kuncinya adalah membersihkan kerja bakti membersihkan di lingkungan sekolah ini, anak. Nah, maka di sini sangat jelas bahwa jawabannya adalah D, yakni kerukunan di lingkungan sekolah. Berikutnya untuk soal yang nomor 5, anak-anak. Iklan yang menggunakan suara dan gambar dalam penyampaiannya adalah A. Iklan radio, B. Iklan televisi, C. Iklan koran, dan D. Iklan majalah. Anak-anak, untuk soal seperti ini, maka kita harus memperhatikan kuncinya di mana. Ini iklan yang menggunakan suara dan gambar. Adapun untuk radio, ini hanya suara saja, jadi ini bukan jawaban. Sementara untuk iklan televisi, ini ada suaranya juga ada gambarnya, jadi ini jawabannya, anak. Iya, adapun iklan koran ini hanya berupa gambar. Sedangkan iklan majalah juga sama, hanya berupa gambar, tidak ada suara. Oleh karena itu semakin jelas bahwa jawabannya adalah B, yaitu iklan televisi. Karena dalam televisi ada suaranya dan juga ada gambarnya. Berikutnya anak semuanya kita lanjut ke soal nomor 6. Kita scroll ke atas dulu. Oke, soal nomor 6. Iklan yang menyajikan informasi berupa pesan sosial disebut A. Iklan jasa, B. Iklan komersial, C. Iklan produk, dan D. Iklan layanan masyarakat. Anak-anak semuanya, kuncinya adalah iklan yang menyajikan informasi berupa pesan sosial. Nah, karena ini pesan sosial, berarti ini adalah iklan layanan masyarakat. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, anak-anak semuanya kita ke soal nomor 7. Bahasa dalam iklan bersifat A. Persuasif, B. Argumentatif, C. Naratif, dan D. Deskriptif. Anak-anak semuanya, yang namanya iklan ini adalah sponsor atau tayangan yang ingin mempengaruhi pembaca atau penonton agar tertarik dalam barang yang kita iklankan, sehingga bahasanya harus bersifat persuasif, yakni menarik pembaca atau yang melihat iklan tersebut. Sehingga jawabannya sekali lagi adalah A, yakni persuasif. Berikutnya untuk soal yang nomor 8. Berikut ini merupakan iklan elektronik adalah A. Koran, B. Majalah, C. Televisi, dan D. Poster. Anak-anak semuanya kuncinya ada pada kata iklan elektronik. Berarti kalau elektronik ini ada kaitannya dengan listrik. Jadi kita lihat untuk koran tidak mungkin karena tidak menggunakan energi listrik. Majalah juga. Untuk televisi, lah ini televisi menggunakan iklan elektronik karena juga menggunakan listrik. Jadi jawabannya adalah C. Sedangkan untuk D. Poster ini nggak mungkin karena poster tidak menggunakan listrik, hanya berupa gambar saja. Berikutnya untuk soal nomor 9, anak-anak. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut A. Materi, B. Unsur, C. Senyawa, dan D. Campuran. Anak semuanya, ini adalah istilah yang harus kalian ingat agar jika ada soal yang seperti ini kalian bisa menjawabnya dengan benar, bahwa segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut materi, anak. Berikutnya untuk soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan zat campuran adalah A. Garam, B. Gula, C. Air, D. Segelas air sirup. Anak-anak semuanya kuncinya ada pada kata zat campuran. Kita lihat yang A ini garam. Garam ini masih belum tercampur apapun. Oleh karena itu ini bukan jawaban. Gula juga masih murni gula, jadi belum tercampur. Kemudian air juga masih murni air, jadi belum tercampur. Adapun segelas air sirup ini sudah merupakan campuran. Karena apa? Percampuran dari sirup dan air. Sehingga ini adalah jawabannya, anak-anak. Berikutnya untuk soal nomor 11. Anak-anak semuanya, soal nomor 11. Terigu, garam, dan emas merupakan contoh A. Zat homogen, B. Zat tunggal, C. Zat heterogen, dan D. Zat campuran. Perlu saya jelaskan di sini anak-anak semuanya bahwa
zat tunggal itu merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, sehingga jawabannya dari terigu, garam, dan emas ini masing-masing merupakan zat tunggal, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah B. Karena apa? Karena terigu ini merupakan zat tunggal terdiri atas materi sejenis dari terigu tersebut. Kemudian garam juga, kemudian emas juga merupakan zat tunggal karena terdiri atas materi yang sejenis. Berikutnya untuk soal nomor 12. Kita scroll ke bawah, ke atas dulu. Baik. 12. Perunggu dan kuningan termasuk zat A tunggal homogen, B tunggal heterogen, C campuran homogen, dan D campuran heterogen. Anak-anak semuanya perlu kalian ingat bahwa perunggu dan kuningan ini termasuk zat campuran homogen, anak. Berarti jawabannya adalah C. Kenapa? Karena campuran penyusunnya sama jenis sehingga sulit dibedakan antara zat-zat penyusunnya. Untuk perunggu ini tersusun dari campuran seng, tembaga, dan timah. Sedangkan kuningan ini merupakan campuran dari tembaga dan seng dan termasuk campuran homogen. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Berikut ini adalah kenampakan alam daratan. Adalah A dataran tinggi, B danau, C tambak, dan D laut. Anak-anak semuanya, kuncinya adalah pada kata kenampakan alam daratan. Berarti kita menghindari jawaban yang ada kaitannya dengan perairan. Pertama untuk A, dataran tinggi. Lah ini tidak ada kaitannya dengan perairan. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Sedangkan untuk danau, tambak, dan laut ini ada kaitannya dengan perairan. Jika nggak mungkin, jawabannya adalah ini, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu jelas sekali bahwa kenampakan alam daratan di sini adalah dataran tinggi. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas soal nomor 14. Terlebih dahulu saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat dalam meningkatkan prestasi kalian di tempat belajar kalian semuanya masing-masing. Oke, langsung kita ke soal nomor 14. Daratan yang menjorok ke laut disebut A pantai, B tanjung, C delta, dan D rawa. Anak-anak semuanya ini adalah istilah. Oleh karena itu perlu kalian ingat bahwa daratan yang menjorok ke laut itu disebut dengan tanjung. Anak-anak semuanya, yang namanya tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut dan ketiga sisinya itu dikelilingi lautan. Berikutnya kita ke soal nomor 15. Nelayan adalah jenis pekerjaan di daerah A dataran tinggi, B dataran rendah, C pantai, dan D rawa. Anak-anak semuanya, yang namanya nelayan berarti ini di daerah perairan atau laut. Oleh karena itu kita cari jawabannya yang ada kaitannya dengan laut. Nah, untuk A dataran tinggi ini nggak mungkin, dataran rendah juga kayaknya nggak mungkin karena tidak ada hal yang identik dengan perairan atau laut. Nah, untuk yang C ini pantai lah, jelas. Ini jawabannya adalah pantai, bahwa nelayan adalah jenis pekerjaan di daerah pantai, sedangkan ini nggak mungkin juga. Nah, berikutnya untuk soal nomor 16 anak-anak. Badan usaha yang berasaskan kekeluargaan adalah A, BUMN, B, CV, dan CPT, serta D, koperasi. Anak-anak semuanya, jawaban untuk nomor 16 ini adalah koperasi, anak-anak. Kenapa? Di sini kuncinya adalah berasaskan kekeluargaan. Jadi badan usaha yang berasaskan kekeluargaan ini adalah koperasi, anak-anak. Ya, seperti itu karena memang koperasi ini sebuah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Itu dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dari koperasi. Berikutnya, soal nomor 17, anak-anak. Pola lantai pada tari kecak dari Bali adalah A vertikal, B lurus, C melengkung, dan D horizontal. Anak-anak semuanya, mungkin kalian pernah lihat tari kecak itu bentuk pola lantainya itu melengkung. Jadi jawabannya adalah C. Nah, berikutnya kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 18. Pola lantai garis lengkung mempunyai kesan A kuat, B sederhana, C statis, dan D lembut. Anak-anak semuanya, kuncinya adalah pada pola lantai garis lengkung ini. Bahwa yang namanya pola lantai garis lengkung itu mempunyai kesan lembut, anak-anak. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan perlu kalian ketahui bahwa untuk yang kuat, pola lantai kuat ini jika pertanyaannya adalah pola lantai lurus diagonal. Sedangkan untuk pola lantai horizontal itu menunjukkan kekompakan. Kemudian untuk pola lantai yang vertikal itu menunjukkan kesan sederhana. Adapun untuk yang garis lengkung ini menunjukkan mempunyai kesan lembut. Berikutnya untuk soal nomor 19 anak-anak. Berikut ini yang merupakan hasil karya seni rupa motif hias 3 dimensi adalah A ukiran, B songket, C batik, dan D tenun. Anak-anak semuanya kuncinya ada di 3 dimensi ini. Yang namanya 3 dimensi ini mempunyai ketebalan. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lihat di sini. Jawabannya adalah A ukiran, anak, karena ukiran ini merupakan hasil karya seni rupa motif hias 3 dimensi karena mempunyai ketebalan tadi. Adapun songket ini bukan. Kemudian batik ini 2 dimensi juga, bukan 3 dimensi. Untuk tenun ini 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Berikutnya untuk soal nomor 20 anak. Alat musik bernada disebut alat musik A mayor, B melodis, C diatonis, kemudian D ritmis. Anak semuanya saya jelaskan ya bahwa untuk mayor ini merupakan tangga nada, merupakan salah satu tangga nada. Kalau salah tangga nada diatonis ya, anak. Jadi bukan alat musik bernada. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian untuk yang B melodis, lah ini jawabannya anak, bahwa yang namanya melodis ini merupakan alat musik bernada. Sehingga jawabannya adalah B. Adapun diatonis kita tahu bahwa diatonis ini adalah tangga nada yang punya 7 nada berbeda dalam 1 oktav, sehingga ini bukan alat musik.
Sedangkan ritmis ini merupakan alat musik yang tidak bernada seperti kentongan, kemudian beduk. Lah ini alat musik ritmis, jadi bukan jawaban. Sehingga jelas jawabannya adalah B, bahwa alat musik bernada disebut alat musik melodis. Anak-anak semuanya, kami cukupi sekian dulu ya untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 5 tema 9. Untuk istilah nanti dan uraian nanti akan kita bahas di video berikutnya bagian kedua video ini. Oleh karena itu kalian bisa lihat di videonya di deskripsi video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum ya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Boleh di grup-grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya. Sekali lagi, apabila kalian ingin melihat video bagian kedua untuk video ini, kalian bisa melihat pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.